Hai, ini merupakan konten pertama dari channel Sklalona. Di konten ini saya pengen banget discuss mengenai seks. Jangan kaget dan jangan mikir bahasan ini adalah bahasan yang tabu. Seks bukan bahasan yang tabu, apalagi kalau kita merunut bagaimana leluhur kita memposisikan seks itu sebagai hal yang sacred atau suci atau yang agung. Kita nggak akan berpikir bahwa seks itu hanya merupakan persetubuhan saja. Banyak orang-orang yang mungkin orang-orang zaman dulu atau angkatannya mbak-mbak kita lah ya, selalu bilang kalau jangan suka ngomongin kayak gitulah, malu atau mungkin nggak bagus atau sesuatu yang lebih pada pandangan tabu. Seks sendiri dalam konteks teks sesuai dengan teks yang saya baca, baik dari beberapa manuskrip yang di beberapa negara lain seperti misalnya hieroglif yang sudah diterjemahkan, mengatakan bahwa seks bukan hanya masalah pleasure, bukan hanya masalah kenikmatan, tapi ada beberapa aspek energi yang sebetulnya itu menjadi sangat krusial. Kenapa krusial? Karena gini, saat seorang laki-laki memasuki rahim perempuan, ya kita harus tahu, mungkin saya sebagai perempuan saya harus tahu tipe energi seperti apakah yang masuk ke dalam rahim, karena kita tahu rahim itu hal yang paling sacred, seperti ibarat tempat ibadah itu adalah tempat yang sangat sakralnya lah ya gitu. Seks sendiri sangat erat kaitannya dengan kimia tubuh. Kenapa? Karena pada saat semua mencapai pada titik tertinggi atau yang dibilang orgasme, semua di situ ada gelombang otak yang terstimuli, di mana semua blocking energi yang ada pada kita lepas dan dia menyerap yang baru. Disitulah kenapa seks itu menjadi penting dan menjadi kebutuhan. Tapi bukan berarti pada saat kita ibarat kita haus lalu adanya racun kita minum racun, enggak gitu juga gitu deh. Yang penting minum bukan begitu. Kita harus minum sesuatu yang memang baik untuk kita, dan tahu baik apa enggaknya itu kita sendiri sebetulnya yang tahu. Saya nggak bisa bilang bahwa ini nggak baik untuk kamu, itu nggak buruk untuk kamu, enggak. Oleh para leluhur kita, seks sendiri penyatuan agung lebih sering disebut dengan tantra. Tapi tantra kita nggak akan bahas di sini dan dalam waktu sekarang, karena tantra punya bahasanya sedikit spesifik ya. Jadi kita di sini hanya bahas globalnya saja. Kira-kira seperti itu. Tadi saya sempat cerita bahwa rahim perempuan adalah kuil, ibarat tempat ibadah adalah kuil yang suci. Sebetulnya nggak hanya perempuan, tubuh manusia itu adalah tempat peribadatan. Buku-buku yang disucikan dari zaman mungkin sebelum Masehi sampai sekarang, menurut penelitian dan tulisan orang-orang saintis ya dari zaman dulu yang berusaha menemukan apa sih sebenarnya yang berusaha disampaikan oleh buku-buku suci itu, tidak lain adalah menjelaskan tentang tubuh manusia. Bagaimana tubuh manusia menjadi sacred geometri, bagaimana tubuh manusia itu dianggap sebagai kuil dan tempat penciptaan. Itu semua dituliskan dalam
buku-buku suci. Saya tidak perlu menyebutkan itu apa, silahkan dicari sendiri karena itu banyak sekali. Jika mau browsing termasuk di sini, saya juga banyak tahu di sini tentang hal seperti itu dan cukup logis, dan saya sangat bisa menerima bahwa oh ternyata seperti ini. Dengan saya tahu logikanya, saya jauh lebih menghargai diri saya jauh lebih bisa memahami bagaimana hubungan energi dengan manusia, bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Kita sudah tahu apa itu seks dan secara garis besar seperti apa. Tentunya kita semakin tahu bahwa kualitas seperti apa seseorang yang layak bersanding atau memasuki diri kita, kasarnya seperti itu ya. Bukan masalah saya nggak bisa meneliti bahwa orang ini baik untuk kamu, orang ini nggak baik untuk kamu, nggak bisa. Yang bisa tahu tuh kita masing-masing punya tataran level energi sendiri-sendiri. Kalau kita paksakan energi itu, biasanya kalau tidak cocok pasti terjadi konslet atau konflik energi. Konflik energi ini sebenarnya cukup bahaya. Kalau dia tidak cocok pasti menyerang kesehatan. Orang ini nggak akan tambah sehat, pasti dia akan jadi sakit. Kebanyakan seperti itu kalau tidak cocok. Kalau cocok akan berlaku sebaliknya. Yang namanya listrik, kalau konslet, tahu sendiri lah ya. Di sini saya nggak ahli listrik, saya nggak bisa menjelaskan dari sisi kelistrikan, tapi dari sisi spiritualitas. Apabila seseorang mengalami kecocokan energi, maka orang ini dua-duanya sama-sama bertumbuh. Dalam arti gini, daya kreativitasnya, idenya, dan semuanya itu semua akan naik, pun termasuk level kalau saya boleh bilang secara kasar ya, level keuangan itu akan naik. Saya nggak ngerti bagaimana menjelaskan secara logika. Cuman ini bukan hanya dirasakan 1-2 orang, tapi banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Semakin energi ini strumnya cocok, dia dayanya semakin besar gitu, untuk attracting, merubah transformasi dari energi kreativitas menjadi uang. Saya nggak bisa menjelaskan bagaimana logikanya, tapi seperti itulah yang terjadi. Ketidakcocokan energi sebenarnya memang bahaya dari segi kesehatan sih. Andai keduanya itu katakanlah tamblek gitu ya, gak apa-apa badannya, walaupun ibaratnya seperti aki tekor, tapi ya sudah, dorong aja jalan. Kadang-kadang orang di sekitarnya itu bisa kena imbas, ya pasti ke kesehatannya, tapi kan kita nggak semua orang itu tahan gitu loh. Ada yang merasa tidak nyaman, ada yang merasa tertekan, ada yang merasa frustasi, depresi, bahkan ya banyak hal yang berakhir dengan ketidaknyamanan, dampak dari energi yang nggak cocok ini ya. Saya nggak perlu sebutin ya, ya tahu sendirilah, bisa direka-reka lah bagaimana konsleting energi itu jika terjadi di dalam rumah. Itu bahaya menurut saya. Oke, jadi itu bahasan kita yang perdana kali ini di channel Skalona. Next time kita akan bahas yang lain lagi. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Stay safe.